Selamat siang anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya? Oke, semua terlihat baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini ibu akan memberikan materi. Nah, materinya itu tentang sistem pernafasan. Nah, sekarang tanggal 12 April 2021. Nah, untuk sub kajian teori kita atau subtopiknya, yang pertama yaitu untuk topiknya yang pertama ada pengertian dari sistem pernafasan. Nah, yang kedua itu tentang tipe-tipe pernafasan. Kemudian untuk yang ketiga itu tentang mekanisme dari pernafasan. Serta yang keempat yaitu tentang penyakit-penyakit pada sistem pernafasan. Nah, untuk pertanyaan pertama, ibu ingin memberikan pertanyaan kepada anak ibu semua. Apakah anak ibu tahu apa yang maksud dengan bernafas? Nah, akan ibu jelaskan terlebih dulu. Bernafas merupakan aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana terjadi pertukaran antara O2 dan C2 dan juga H2O atau air. Nah, kemudian ada yang kedua itu tipe pernafasan. Oke, para ibu apakah tahu apa yang maksud dengan tipe pernafasan? Tahu, Bu. Tahu. Apa saja? Oke, tipe pernafasan itu terdiri dari dua macam. Yang pertama ada tipe pernafasan internal. Nah, seperti apa tipe pernafasan internal ini? Merupakan tipe pernafasan yang berada di dalam sel. Kemudian, untuk tipe kedua yaitu tipe pernafasan eksternal. Nah, tipe pernafasan si eksternal ini merupakan tipe pernafasan yang berada di paru-paru, di mana tepatnya di alveolus. Ya, ini di alveolus. Nah, kemudian untuk materi atau subtopik yang ketiga yaitu tentang mekanisme pernafasan. Oke, sama mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan ini terdiri dari dua macam atau dari dua bagian. Yang pertama yaitu ada pernafasan dada. Nah, seperti apa pernafasan dada itu? Apakah ibu tahu pernafasan dada seperti apa? Nah, pernafasan dada ini merupakan pernafasan yang berada di antara otot-otot tulang rusuk. Kemudian ada juga pernafasan perut. Nah, pernafasan perut merupakan suatu pernafasan yang terjadi di antara otot-otot diafragma antara rongga badan dengan rongga perut tadi. Kemudian yang subtopik yang keempat itu ada penyakit pada sistem pernafasan. Nah, untuk kali ini ibu akan membagi Anda beberapa kelompok 1, dan 2, dan 3.
Nah, ibu akan berikan nama untuk kelompok 1, ibu berikan nama kelompok pneumonia. Kemudian untuk kelompok 2, ibu akan beri nama kelompok asma. Kemudian ada kelompok ketiga, ibu akan beri kelompok tentang kelompok influenza. Nah, di sini anak-anak ibu beri suatu artikel tentang suatu yang dialami oleh seseorang. Nah, anak ibu analisis dan evaluasi apa-apa saja yang ada di artikel tersebut. Mulai contohnya pneumonia, itu bukan radang paru-paru, apa faktor penyebabnya, apa cara menghindarinya, dan kemudian kenapa orang bisa terkena pneumonia tersebut. Nah, begitu juga untuk kelompok influenza dan kelompok asma. Nah, ini akan dikumpul minggu depan ya. Jadi anak-anak ibu harus bekerja secara berkelompok ya. Nah, untuk materi kelima itu organ-organ pernafasan. Nah, organ-organ pernafasan yang kelima ini, yang pertama adalah si hidung. Nah, hidung ini berfungsi untuk tempat masuknya udara. Kemudian di dalam hidung ini ada bulu-bulu halus, di mana menyaring kotoran yang masuk dalam hidung atau benda asing. Kemudian ada organ kedua, itu ada si laring. Kemudian ada faring. Kemudian ada organ keempat, ada bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan juga terakhir ada alveolus. Nah, ini merupakan organ pernapasan. Nah, mungkin sedikit materi dari ibu untuk hari ini. Jadi jangan lupa kerjakan tugas ya yang per kelompok tadi. Coba Anda analisis artikel-artikel yang ibu kasih tadi. Kumpulkan minggu depan ya. Ibu minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian maupun perbuatan. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya? Oke, semua terlihat baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini ibu akan memberikan materi. Nah, materinya itu tentang sistem pernafasan. Nah, sekarang tanggal 12 April 2021. Nah, untuk sub kajian teori kita atau subtopiknya, yang pertama yaitu untuk topiknya yang pertama ada pengertian dari sistem pernafasan. Nah, yang kedua itu tentang tipe-tipe pernafasan. Kemudian untuk yang ketiga itu tentang mekanisme dari pernafasan. Serta yang keempat yaitu tentang penyakit-penyakit pada sistem pernafasan. Nah, untuk pertanyaan pertama, ibu ingin memberikan pertanyaan kepada anak ibu semua. Apakah anak ibu tahu apa yang maksud dengan bernafas? Nah, akan ibu jelaskan terlebih dulu. Bernafas merupakan aktivitas
yang dilakukan oleh makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana terjadi pertukaran antara O2 dan C2 dan juga H2O atau air. Nah, kemudian ada yang kedua itu tipe pernafasan. Oke, para ibu apakah tahu apa yang maksud dengan tipe pernafasan? Tahu, Bu. Tahu. Apa saja? Oke, tipe pernafasan itu terdiri dari dua macam. Yang pertama ada tipe pernafasan internal. Nah, seperti apa tipe pernafasan internal ini? Merupakan tipe pernafasan yang berada di dalam sel. Kemudian, untuk tipe kedua yaitu tipe pernafasan eksternal. Nah, tipe pernafasan si eksternal ini merupakan tipe pernafasan yang berada di paru-paru, di mana tepatnya di alveolus. Ya, ini di alveolus. Nah, kemudian untuk materi atau subtopik yang ketiga yaitu tentang mekanisme pernafasan. Oke, sama mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan ini terdiri dari dua macam atau dari dua bagian. Yang pertama yaitu ada pernafasan dada. Nah, seperti apa pernafasan dada itu? Apakah ibu tahu pernafasan dada seperti apa? Nah, pernafasan dada ini merupakan pernafasan yang berada di antara otot-otot tulang rusuk. Kemudian ada juga pernafasan perut. Nah, pernafasan perut merupakan suatu pernafasan yang terjadi di antara otot-otot diafragma antara rongga badan dengan rongga perut tadi. Kemudian yang subtopik yang keempat itu ada si penyakit pada sistem pernapasan. Nah, untuk kali ini Ibu akan membagi Ananda beberapa kelompok 1, dan 2, dan 3. Nah, Ibu akan berikan nama untuk kelompok 1, Ibu berikan nama kelompok pneumonia. Kemudian untuk kelompok 2, Ibu akan beri nama kelompok asma. Kemudian ada kelompok ketiga, Ibu akan beri kelompok tentang kelompok influenza. Nah, di sini anak-anak Ibu beri suatu artikel tentang suatu yang dialami oleh seseorang. Nah, anak-anak Ibu analisis dan evaluasi apa-apa saja yang ada di artikel tersebut. Mulai contohnya pneumonia itu merupakan radang paru-paru. Apa faktor penyebabnya? Apa cara menghindarinya? Dan kemudian kenapa orang bisa terkena pneumonia tersebut? Nah, begitu juga untuk kelompok influenza dan kelompok asma. Nah, ini akan dikumpul minggu depan ya. Jadi anak-anak Ibu harus bekerja secara berkelompok ya. Nah, untuk materi kelima itu organ-organ pernafasan. Nah, organ-organ pernafasan yang kelima ini, yang pertama adalah si hidung. Nah, hidung ini berfungsi untuk tempat masuknya udara. Kemudian di dalam hidung ini ada bulu-bulu halus, di mana menyaring kotoran yang masuk dalam hidung atau benda asing. Kemudian ada organ kedua, yaitu ada si laring. Kemudian ada faring.
Kemudian ada organ keempat, ada bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan juga terakhir ada alveolus. Nah, ini merupakan organ pernapasan. Nah, mungkin sedikit materi dari Ibu untuk hari ini. Jadi jangan lupa kerjakan tugas ya yang perkelompok tadi. Coba Anda analisis artikel-artikel yang Ibu kasih tadi. Kumpulkan minggu depan ya. Ibu minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian maupun perbuatan. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.